Shalom Pak, selamat malam. Perkenalkan nama saya Esther Melati Manurung dari Prodi Informatika Angkatan 24 dengan NIM 11S24446. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum kita pada modul yang ke-10, yaitu Sistem Manajemen Cash Flow. Nah, adapun tujuan dari praktikum kita kali ini adalah yang pertama, implementasi JDBC yaitu lanjutan pada aplikasi Java. Kemudian yang kedua, pembuatan fitur autentikasi atau login ataupun register. Kemudian implementasi CRUD yaitu sederhana untuk fitur tuduhnya nanti. Kemudian ada pengujian aplikasi dan penyusunan artefak. Nah, di sini saya akan memberitahukan apa ada aktivitas praktikum yang akan dilakukan pada modul ke-10 ini. Nah, di sini bisa kita lihat pada modul bahwa aktivitas praktikum kita pada kali ini adalah aplikasi cash flow, yang dimana aplikasi cash flow ini adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kita sehari-hari. Nah, di mana catatan pemasukan bertambah ketika kita dapat uang seperti uang saku, hadiah, dan juga lain-lain. Catatan pengeluaran bertambah ketika kita mengeluarkan uang seperti belanja, bayar tagihan, dan lain-lain sebagainya. Nah, semua catatan pemasukan dan pengeluaran itu dapat kita lihat untuk mengetahui nominal keseluruhan ataupun dari masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran. Nah, di sini juga ada artefak yang bakal dikumpulkan, yaitu ada yang pertama repository GitHub ya, kemudian video presentasi dan juga hasil deploy ke hosting. Nah, di sini selanjutnya ada setup environment-nya yang dimana ada PostgreSQL dan juga PostgreAdmin, kemudian ada clone starter project ataupun GitHub, kemudian konfigurasi koneksi database dan juga menjalankan dan memastikan project berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan adapun eh, intinya yaitu yang pertama ada entities, yang dimana entities ini adalah representasi data atau tabel database dalam bentuk kelas Java, yang dimana masing-masing entity berisi properti, konstruktor, dan juga getter dan setternya. Contohnya, jika ada tabel users, maka akan ada kelas user dengan field sebagai berikut. Itu ada ID, username, password, kemudian created at, dan tujuannya adalah agar aplikasi dapat mengelola database dalam bentuk objek atau OOP style. Selanjutnya yang kedua yang tidak kalah penting adalah repositories, di mana pada bagian repositories ini adalah bagian yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan database, di mana repositories ini menggunakan JDBC seperti prepared statement dan juga result set dan connection. Ini mana tujuannya itu untuk memisahkan logika database dari kode aplikasi utama agar lebih rapi dan mudah diperbaiki jika ada kesalahan. Selanjutnya ada services. Ini berisi logika bisnis atau business logic aplikasi. Misalnya, validasi input, kemudian hashing password sebelum disimpan, kemudian mengecek login apakah username dan passwordnya benar, kemudian menentukan aturan, yang dimana misalnya user hanya bisa mengedit to-do miliknya. Kemudian, service ini memanggil repository bukan langsung database, di mana tujuannya itu menjaga logika aplikasi agar tidak bercampur dengan UI atau database. Selanjutnya ada controller, adalah bagian yang menghubungkan user atau web dengan services. Yang dimana tugasnya itu adalah menerima input dari user, misalnya login, kemudian register, dan juga tambah to do. Kemudian memanggil method dari service, menampilkan hasil ke user dalam bentuk message atau view or page. Kemudian adapun tujuannya itu untuk mengatur alur interaksi si user dengan sistem. Nah, yang terakhir itu ada config atau configuration, yang dimana pada bagian ini mengatur pengaturan aplikasi seperti konfigurasi koneksi database, pengaturan routing, dependency injection, dan juga ada interceptors. Yang dimana interceptor ini bertugas untuk mengawasi request sebelum controller dijalankan. Misalnya, dia mengecek apakah si user sudah login ataupun belum, dan dia akan melarang akses ke halaman tertentu jika dia belum login. Jadi bisa dibilang login ini sebagai
pintu utama sebelum dia bisa memasuki halaman selanjutnya. Di mana adapun tujuan dari configuration ini adalah mengatur akses aplikasi agar aman dan terstruktur. Nah, adapun alur sistemnya yang pertama ada user register, itu nanti data bakal disimpan, kemudian user login, di sini ada session aktif, kemudian user mengelola to do, lalu ada sistem memvalidasi akses via inceptor, kemudian ada logout ataupun session berakhir. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan sedikit dari cash flow yang sudah saya buat. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan untuk si bagian controllersnya, yaitu cash flow controllers. Oke, baik. Di sini yang pertama itu ada pada bagian eh di sini saya akan menjelaskan gambaran umumnya terlebih dahulu bahwa di cash flow controller ini adalah controller REST yang mengatur semua operasi terkait cash flow. Disinilah ada nanti pemasukan dan pengeluaran milik si pengguna, yang dimana semua endpoint wajib melalui autentikasi ini untuk melewati authent context. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan inti-intinya saja. Nah, pada bagian yang pertama di sini, ada dependency yang ada cash flow service. Itu untuk proses bisnis cash flow, itu ada create, get, update, dan juga delete. Kemudian ada auto konteksnya di sini. Ini mencek apakah user sudah login dan mengambil data user yang sedang aktif. Nah, selanjutnya di sini ada juga endpoint atau POS. Di sini ada API dan juga cash flow-nya. Ini fungsinya untuk menambah cash flow baru, yang dimana intinya itu validasi semua field, yaitu type, amount, description, dan juga date, dan dimana type-nya itu hanya boleh income ataupun expense. Dan mengecek apakah user sudah login, kemudian untuk simpan cash flow berdasarkan usernya, dan juga return ID data yang dibuat. Nah, kemudian pada endpoint itu ada get pada API cash flow juga. Di sini fungsinya itu untuk mengambil semua cash flow dari si usernya. Intinya itu dia bakal ngecek eh, si user untuk login dan bisa pakai parameter search untuk filter, kemudian return untuk database yang bakal terjadi di controller ini. Selanjutnya ada endpoint yang terakhir di sini untuk mengambil cash flow berdasarkan ID. Misalnya nanti dia mengecek apakah login, kemudian mengambil data berdasarkan user ID-nya, dan kalaupun nanti dia nggak ada, dia bakal menampilkan 404 ataupun not found. Nah, untuk endpoint put, di sini dia fungsinya itu untuk mengupdate cash flow tertentu. Intinya itu dia memvalidasi semua field sama seperti POS, kemudian akan cek login, update data sesuai user, dan kalau tidak ada akan menampilkan 404. Kemudian ada endpoint untuk delete, ini untuk menghapus semua cash flow. Jadi intinya untuk si controller cash flow ini memastikan bahwa setiap operasi cash flow aman tervalidasi dan terikat pada user yang sedang login. Semua aksi CRUD-nya ini dilakukan hanya oleh pemilik data melalui pengecekan. Jadi tidak semua bisa mengaksesnya. Selanjutnya ada cash flow di bagian entities-nya. Nah, adapun gambaran umumnya, eh bahwa yang pertama itu ada representasi table database. Ini kelas yang memiliki tabel cash flow di database, yang dimana setiap objek cash flow itu hanya punya satu baris data cash flow milik si user. Nah, selanjutnya ada field utamanya yaitu ID, itu primary key untuk
dengan tipe UUID yang dibuat secara otomatis. Kemudian ada user ID yang dimana ID si user pemilik cash flow-nya tentunya. Kemudian type-nya itu jenis transaksi, itu income ataupun expense. Kemudian amount itu jumlah uangnya. Description di sini sebagai keterangan transaksi, kemudian date, tanggal dan waktu transaksi, kemudian credit add itu otomatis terisi saat semua data dibuat. Kemudian update add itu otomatis berubah saat semua data di update. Kemudian di sini ada konstruktor. Ini adalah konstruktor kosong yang diperlukan oleh GPA. Kemudian konstruktor dengan parameter ini untuk mempermudah membuat objek cash flow baru. Kemudian ada gather dan setter. Di sini digunakan untuk mengakses atau mengubah nilai tiap field. Kemudian ada life cycle hooks. Di sini ada pre-persist. Di bagian ini dia dijalankan saat data baru disimpan. Kemudian mengisi created add dan update add dengan waktu sekarang. Dan selanjutnya ada pre-update. Di sini dia dijalankan saat data diperbarui. Ini mengubah update add ke waktu sekarang ataupun saat dimana dia menggantinya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa di entity ini dia menyimpan data transaksi keuangan milik si user, di mana GPA otomatis mengelola generate ID, menyimpan waktu pembuatan dan update, serta memetakan semua field ke kolom database. Nah, selanjutnya kita masuk ke cash flow pada repositories. Nah, pada bagian ini, eh, gambaran umumnya itu bahwa interface ini adalah akses akses di mana dia bisa akan masuk ke database untuk entity cash flow. Karena extends GPA repository otomatis sudah punya metode bawaan seperti save, and then ada find by ID, delete, and find all. Selain itu, repository ini juga menambahkan query khusus untuk filter berdasarkan user. Jadi intinya itu bahwa repositori ini menyediakan query untuk pencarian cash flow dengan kata kunci, mengambil seluruh cash flow user, kemudian mengambil satu cash flow berdasarkan ID plus user. Yang dimana nanti semua query-nya itu memastikan data yang diambil akan aman dan hanya milik si user yang sedang login. Baik, yang terakhir itu ada cash flow service. Nah, pada cash flow service ini bertujuan ataupun berfungsi untuk menangani logika bisnis cash flow, menjadi penghubung antara controller dan repository yang dimana semua operasi CRUD dilakukan di sini. Nah, yang pertama itu ada create cash flow, ini untuk membuat cash flow baru untuk user tertentu dan akan menyimpannya ke repository save. Selanjutnya ada get all cash flow user ID search. Nah, di sini jika ada kata kunci search, maka data difilter berdasarkan keyword ataupun description or type-nya. Kalau tidak ada keywordnya, maka akan mengambil semua cash flow milik si user. Yang dimana semua data difilter berdasarkan user ID. Selanjutnya ada get cash flow by ID, yang dimana di sini mengambil satu data cash flow berdasarkan ID user dan juga ID cash flow. Kemudian akan mengembalikan null kalau tidak ditemukan. Kemudian ada update cash flow. Di sini mencek apakah cash flow milik si user. Jika ada, akan mengupdate semua field dan simpan ulang ke database. Nah, kemudian ada delete cash flow. Di sini mencek apakah data cash flow milik si user ada. Kalau ada, bakal menghapus menggunakan delete by ID. Kemudian return true bila berhasil dan false jika tidak ditemukan. Jadi intinya cash flow pada service ini
Dia itu mengatur semua proses bisnis cash flow yang membuat, mengambil, memfilter, mengubah, dan menghapus data, di mana semua operasi selalu memastikan data hanya diambil atau dimodifikasi berdasarkan user yang benar ataupun si user yang login, sehingga eh, akunnya itu tidak bisa dibajak oleh orang lain. Nah, di sini bukti bahwa ini sudah saya jalankan dengan sukses. Nah, di sini juga terdapat em, di mana itu alamatnya berada. Bisa kita cek di sini coba. Nah, sambil menunggu, di sini saya akan menunjukkan bukti bahwa em, code ini berjalan sudah 100%. Ini dari tabel pengujiannya dari Jakokonya. Nah, ini dia hasil ketika kita ngeran, di mana dia di sini application start successfully, URL-nya itu berada di localhost 8080. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk ke bagian kesimpulan kita. Sebentar, Pak. Nah, baik. Pada kesimpulannya bahwa sistem ini sudah menerapkan konsep OOP yang persis seperti materi pada modul 10. Kemudian arsitektur Spring Boot jelas, mulai dari controller, service, dan juga repositorinya. Kemudian cash flow berjalan dengan validasi dan autentikasi, dan entitas dirancang rapi dan mendukung timestamp otomatis. Baiklah Pak, demikianlah mungkin yang bisa saya jelaskan untuk praktikum 10 kita. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian Pak, terima kasih.